بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat kita sanjungkan kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam juga kita sanjungkan kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Panitia memberikan tema kepada saya. Seperti tadi sudah disampaikan, panjang sekali temanya. Karena tema yang disodorkan tentang ukhuwah, maka saya awali tadi dengan surat Ali Imran ayat 102. Yang akan saya jelaskan adalah surah Ali Imran ayat 103. Tapi memang 103 itu kaitannya dengan 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wanti-wanti kepada kita agar kita berhati-hati. Jangan sampai pada saat nanti Allah menjemput kita tidak berada dalam kondisi beragama Islam. Maka kata Allah, jangan sekali-kali mati kalian kecuali kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, untuk bisa terus istiqomah, kita meninggal dalam kondisi muslim, diantaranya adalah kita ikuti petunjuk di ayat berikutnya. Ayat berikutnya berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa'tasimu itu dari kata asoma. Asoma itu tadinya artinya itu menghalau. Asoma, halaulah. Apa yang dihalau oleh kita? Kekufuran, apa kejatuhan, kehinaan, dan hal-hal negatif yang lain. Bagaimana cara kita menghalau? Maka berpegang teguhlah. Nah, maka ditarjamah itu selalu diartikan wa'tasimu itu dengan berpegang teguhlah kalian. Nah, bihablillahi jami'a, dengan tali Allah kalian semua itu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Nah, tali Allah itu dalam tafsirnya ada banyak penafsiran tentang tali Allah itu. Tali Allah itu ada yang menafsirkan Al-Quran. Tali Allah juga ada yang menafsirkan dinullah, agama Allah. Tali Allah itu ada juga yang mengartikan dengan ikhlas. Tali Allah juga ada yang mengartikan dengan jamaah, gitu ya. Banyak arti tali Allah itu. Tetapi memang yang dipilih oleh tarjamah Kementerian Agama kita itu dengan dinullah, agama Allah. Nah, minimal dalam tafsir yang paling banyak diartikan memang dengan dinullah atau Al-Quran. Berpegang teguhlah kalian pada agama Allah atau pada Al-Quran. Di sini disebut dengan tali agama, Al-Quran disebut dengan tali.
Apa maknanya? Tali itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang menyelamatkan. Maka kalau kita sedang terjerembab, jatuh, cara menyelamatkannya biasanya diulurkan tali. Tali. Maka tali itu dekat dengan makna keselamatan. Makanya orang yang berpegang kepada agama Allah, kepada Al-Quran, dia pasti akan selamat. Hanya saja dalam konteks ini ada dua nanti, talinya kuat, yang pegang tidak kuat, itu bisa celaka juga ya. Atau talinya yang tidak kuat, yang pegang sudah kuat, ini pun juga bermasalah itu. Nah, tali Allah Al-Quran atau agama Allah itu sangat kuat, sangat kuat. Untuk jadi gujengan itu sangat kuat. Tergantung hari ini kita itu, apakah kita kuat memegang tali itu atau tidak. Nah, maka di sini Allah sampaikan, berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran atau agama Allah itu, wala tafarraqu, jangan berpecah-pecah yang mengakibatkan permusuhan. Itu tafsirnya. Jangan berpecah-pecah yang bisa mengakibatkan permusuhan. Berpecah-pecah boleh enggak? Berkelompok-kelompok boleh sebenarnya. Bahkan kalau bapak ibu saudara sekalian lihat di ayat yang lain, Allah sampaikan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya pun Allah menghendaki kita semua ini menjadi umat yang satu, Allah mau, Allah mampu. Tapi Allah tidak berkehendak itu. Kenapa? Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Sengaja Allah itu tidak satukan kita, gitu ya. Kita dibiarkan punya pilihan-pilihan dalam rangka apa? Untuk fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat bukan dengan membenci dan memusuhi, tapi berkompetisi. Untuk apa? Untuk menjadi yang terdepan di dalam hal kebaikan. Tetapi bukan untuk saling membenci. Kalau bapak ibu istilahkan, misalkan saja sekarang puasa-puasa, tuan rumah sudah menghidangkan sebelum maghrib banyak minuman. Ada teh, ada kopi, ada sirup, ada air putih di situ. Nah, kita semua dipersilahkan oleh tuan rumah, silakan mau minum yang mana dulu. Nah, maka kita bebas untuk memilihnya. Yang suka kopi boleh minum kopi, yang tidak suka kopi tidak boleh menghina yang minum kopi. Yang penting jangan ambil air di kulkas tuan rumah, itu aja. Itu masalah nanti. Yang dihidangkan semua itu silahkan diambil, silahkan dinikmati. Bagi yang tidak suka kopi, mungkin dia jantungnya sering berdebar, ambil air putih. Tapi yang minum air putih tidak pernah menghina mereka yang suka kopi. Itu pilihan-pilihan. Nah, yang penting fastabiqul khairat, tidak boleh saling membenci. Nah, ini bapak ibu rahimakumullah, ini bedanya hari ini. Coba kita lihatlah terusan dari ayat ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingat-ingatlah oleh kalian semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah pada kalian. Idh kuntum a'daan, tatkala itu kalian saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya dengan nikmat tersebut, nikmat apa ini? Al-Quran. Nikmat apa itu? Agama Allah. Mereka menjadi bersaudara.
Al-Quran tidak diturunkan di Persia, Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah di Romawi, padahal pada saat itu Persia dan Romawi adalah negara atau daerah yang berperadaban tinggi, tetapi Allah berikan Quran ini kepada masyarakat Arab, masyarakat primitif, hidupnya bersuku-suku, tiap saat perang melulu tuh. Tetapi dengan nikmat Al-Quran, agama Islam, mereka bagaimana? Menjadi umat yang berperadaban tinggi, melebihi Persia dan Romawi. Kenapa? Mereka bersaudara, saling mengasihi, sehingga peradaban bisa maju pesat. Aus Khazraj itu di Yasrib, di Madinah, perang terus berpuluh-puluh tahun. Mereka itu tidak tenang hidup mereka. Setelah mereka dapat sentuhan agama Islam, mereka masuk Islam, mereka menjadi saudara dengan damai mereka di sana. Dengan Al-Quran mereka bersaudara. Anehnya hari ini, dengan Al-Quran kita berpecah belah. Betul enggak? Dulu dengan Al-Quran mereka bersaudara. Sekarang bahkan karena Al-Quran orang kadang bisa berselisih dan saling membenci. Indonesia mungkin masih belum terlalu, Bapak Ibu. Coba lihat di negara-negara Irak, taruhlah. Hanya karena Quran mereka itu berselisih, bahkan saling membenci. Padahal dulu dengan Quran inilah mereka bersaudara. Nah sekarang cobalah lihat di media sosial kita, ustadz satu dengan ustadz yang lain, diikuti jamaahnya, saling benci satu dengan yang lain. Ini masalah. Padahal mereka sama-sama merujuk pada Quran. Bayangkan tuh. Contoh saja. Al-Quran sampaikan di dalamnya, wamsahu biru'usikum. Kalau kita wudu, diantaranya usaplah kepala kalian. Itu yang diusap seluruhnya atau sebagian? Atau kepala itu yang mana? Berbeda-beda orang itu. Ada yang sebagian saja, ada yang seluruhnya. Tapi rujukannya apa mereka? Baik yang sebagian maupun seluruhnya. Rujukannya wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum itu apa? Quran. Hanya saja mereka berbeda di dalam memahami, tetapi mereka sama-sama merujuk kepada Al-Quran. Maka pesannya di sini, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran atau agama Allah. Nah selama rujukannya masih Al-Quran, masih sunnah Nabi, kalau berbeda memahami, Allah sendiri juga tidak pingin kita ini satu. Karena kalau satu nanti dinamika supaya kita bisa meningkat tidak ada lagi. Nggak ada perlombaan untuk meningkatkan kualitas itu. Makanya ada perbedaan. Tetapi Allah tidak anjurkan kita ketika kita berbeda pemahaman, sama-sama yang kita rujuk Al-Quran atau Sunnah, kemudian kita saling membenci. Lihat terusan ayat ini, mengerikan ayat ini terusannya itu. Kalau itu terjadi, ya. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa anqadakum minha. Pada saat kalian berselisih itu, kalian sudah ada di tepi neraka. Coba itu. Sekarang kita di tepi neraka atau jauh di neraka hari ini? Kita sudah ada di tepi neraka karena kita saling membenci. Apa ini yang bisa? Kan sudah di tepi, udah di tebingnya neraka itu. Tinggal sedikit saja masuk. Apa yang menyebabkan kita masuk di situ? Mati cuma. Kalau kita mati dalam kondisi kita saling membenci antara sesama muslim, maka kita pasti akan masuk neraka.
Itu Bapak Ibu sekalian. Dan perpecahan di kalangan kita ditonton oleh musuh-musuh Islam, dan mereka sekarang tidak perlu bekerja keras. Di zaman Nabi, zaman sahabat dengan persaudaraan yang luar biasa, apakah mereka tidak berselisih pendapat? Banyak mereka berselisih pendapat, tapi mereka tetap saling mengasihi, saling menyayangi. Maka musuh-musuh Islam kesulitan menghadapi umat Islam itu. Hari ini mereka istirahat karena kita sudah hancur saling membenci satu sama lain, beda madhab, saling kritik, saling caci, bahkan sekarang diadu juga oleh para penggiat-penggiat media sosial. Dikasih temanya di YouTube-nya itu, oh itu ini lawan ini, babak terakhir, coba itu. Dan itu yang nyaksikan rupanya saya lihat jutaan. Coba ini Bapak Ibu sekalian, ini Nabi Muhammad kalau ada di sekitar kita hari nangis beliau itu. Dulu mereka dipersatukan dengan Al-Quran, kenapa mereka sekarang malah berbeda dan saling membenci karena Al-Quran? Ini hanya karena perbedaan memahami saja. Selama rujukannya masih Al-Quran, masih hadis-hadis Nabi, maka berbeda itu tidak masalah, karena masing-masing sedang ingin gondeli tali Allah itu dengan cara dan pemahamannya mereka. Maka kita harus menghormati, jangan saling kita membenci. Ini kalau sampai kita mati dalam kondisi kita saling membenci satu dengan yang lain, maka kita itu sudah tidak lagi ada di tepi neraka, tapi kita akan masuk ke dalamnya. Ini amat jelas. Makanya Allah tutup ayat ini, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian itu mendapatkan petunjuk. Ini loh yang benar agama kita ini. Bersaudaralah kita selama kita masih merujuk kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Jangan saling membenci, tapi harus saling mengasihi. Berbeda boleh, tetapi untuk berkompetisi di dalam memperbanyak amal-amal kebaikan, bukan untuk saling membenci. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari bersama-sama kita buka hati kita, hilangkan kebencian-kebencian karena perbedaan-perbedaan. Mungkin hanya gerakan sholat, mungkin hanya bacaan sholat dan lain sebagainya. Ya, tetap saja dia saudara kita, harus saling kita bantu, kita sayangi. Hanya berbeda dalam memahami saja, tapi Al-Qur'annya masih sama, hadis-hadis nabinya juga sama yang dirujuk. Maka berhentilah kita saling membenci dan kuatkan ukhuwah Islamiyah kita ini, sehingga Islam ke depan bisa lebih baik daripada yang sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.